Setelah kita belajar tentang pecahan senilai dan tidak senilai, kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan seperti di halaman 7 sampai 10. Anak-anak, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan di halaman 7 sampai 8. Membandingkan pecahan ada 3 cara, yaitu menggunakan gambar, kedua menggunakan garis bilangan pecahan, ketiga membandingkan langsung pecahan. Kita akan membahas satu persatu. Buka buku ISBS halaman 7. Nah, kita akan melihat gambar tentang membandingkan dua pecahan menggunakan gambar. Perhatikan gambar pada halaman 7. Untuk bisa membandingkan pecahan, kita harus mengenal tanda. Nah, tanda kita mengenal tanda sama dengan, kemudian tanda lebih kecil, dan tanda lebih besar seperti yang ada di gambar. Berikut adalah contoh dari membandingkan pecahan menggunakan gambar. Membandingkan pecahan dengan gambar, kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah pecahan, kita lihat yang diarsir 1, 2, berarti ini 2. Kemudian yang tidak diarsir sama yang diarsir 1, 2, 3, 4, berarti 2/4. Ini pecahan 2/4 untuk yang digambar. Nah, ini 1, 2, 3, 3. Kemudian yang tidak diarsir dan diarsir ada 4, berarti 3/4. Nah, kemudian kita lihat gambarnya, ternyata gambarnya lebih besar yang 3/4, yang 2/4 lebih kecil. Nah, berarti perbandingan cara menggunakan gambar berarti ini 2/4 lebih kecil dari 3/4. Kita hanya melihat gambarnya saja, ini lebih besar yang 3/4. Nah, itu adalah cara menggunakan gambar. Perhatian yang kedua, kita lihat gambar yang pertama ada yang diarsir, kita lihat yang diarsir 1, 2, berarti yang diarsir 1, kemudian yang tidak diarsir 2, berarti setengah. Kemudian yang kita lihat yang gambar yang kedua, 1, yang diarsir 1, kemudian yang tidak diarsir 1, 2, 3, berarti sepertiga. Kita lihat gambarnya sekarang, ternyata yang di setengah lebih besar daripada yang sepertiga, berarti setengah lebih besar dari sepertiga, berarti tandanya seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh cara membandingkan pecahan menggunakan gambar. Nah, kita akan lanjutkan cara pecahan menggunakan garis bilangan. Kita perhatikan gambar pada halaman 7. Nah, untuk menggunakan garis bilangan pecahan, kita bisa lihat bahwa pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Kemudian pecahan yang ada di sebelah kanannya nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Kita akan melihat beberapa contoh menggunakan garis bilangan. Nah, berdasarkan garis bilangan pecahan tersebut dapat kita ketahui bahwa setengah terletak di sebelah kanan sepertiga, maka setengah lebih besar dari sepertiga. 2/5 terletak di sebelah kiri dari 5/8, maka 2/5 lebih kecil dari 5/8. Kemudian 3/6 sejajar dengan 4/8. Nah, 3/6 berarti sama dengan 4/8. Nah, itu adalah cara-cara membandingkan pecahan dengan garis bilangan. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan dengan langsung membandingkan dengan kedua pecahan bagian C. Nah, kita lihat membandingkan dua pecahan secara langsung, kita bisa lihat diagram. Nah, kalau pecahan kedua pecahan penyebutnya sama berarti langsung dibandingkan. Tetapi kalau penyebutnya berbeda harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita akan melihat contoh-contoh berikut ini. Nah, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Kita lihat contoh yang pertama, 3/6 dan 5/6. 3 lebih kecil dari 5/6.
penyebutnya sudah sama, maka langsung aja 3 lebih kecil dari 5, berarti 3/6 lebih kecil dari 5/6. Kemudian yang kedua, 7 lebih besar dari 5, berarti 7/8 lebih besar dari 5/8. Kemudian contoh yang ketiga, 6/50, 12/50, berarti 6 lebih kecil dari 12, berarti karena penyebutnya sudah sama, berarti 6/50 lebih kecil 12/50. Nah, itu adalah cara-cara membandingkan pecahan jika penyebutnya sama. Nah, kita akan belajar membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalnya 3/4, 2/3, 1/5, 3/4, terus 2/4, 4/8. Nah, kita untuk membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda harus menyamakan penyebutnya. 4 sama 3 harus disamakan penyebutnya. Nah, 4 sama 3 supaya sama itu yang bisa dibagi 3 sama 4, yaitu bilangan 12. Nah, maka 3/4 sama 2/3 supaya 12 dikali 4 dikali 3, berarti pembilangnya juga dikali 3. Sementara yang 2/3 penyebutnya dikali 4, kemudian pembilangnya juga dikali 4. Nah, sama dengan 3 kali 3 9, kemudian per 12, kemudian 2 kali 4 8 per 12 juga. Nah, kemudian 9/12 sama dengan 8/12. Nah, berarti 9 lebih besar dari 8/12. Berarti ini juga sama, 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, ini adalah contoh pertama. Contoh kedua, 1/5 dan 3/4 yang bisa bilangan yang bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 4, berarti 20. Nah, berarti 1/5 supaya 20 berarti dikali 4, sementara pembilangnya juga dikali 4, berarti 4/20. Sementara 3/4 supaya 20 berarti dia dikali 5, sementara ini juga dikali 5, berarti 15/20. 4/20 sama 15/20, berarti 4 lebih kecil daripada 15, berarti ini. Berarti 1/5 dan 3/4 lebih kecil dari 3/4. 1/5 lebih kecil dari 3/4. Nah, selanjutnya nomor 3. Nah, yang contoh yang ketiga, nah 2/4 sama 4/8. 2/4 sama 4/8. Ini bisa jadi per 8 karena 8 bisa dibagi 4, jadi dijadikan per 8. 2/4 kali 2 kali 2, karena 4 kali 2 8, kemudian 4/8. Nah, ternyata kalau 4/8 berarti dikali 1 dikali 1, 4/8 juga, berarti 4/8. Nah, berarti ini adalah sama, ternyata 2/4 itu sama dengan 4/8. Nah, ini adalah contoh-contoh dari membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kita akan trik untuk mengerjakan pecahan. Jadi, membandingkan pecahan, kita triknya gimana untuk mengerjakan pecahan akan dibahas berikut ini. Untuk mencari membandingkan pecahan, kita bisa menggunakan trik supaya kita lebih cepat dalam memecahkan soal. Misalnya 3/4 dan 2/3. Nah, kita bisa mengalihkan silang. Nah, 3 kali 3
9. Kemudian 4 kali 2 8. Nah 9 lebih besar dari 8. Nah 3/4 dibandingkan 2/3 itu lebih besar 3/4. Nah kemudian cara yang kedua, kita kalikan silang. 2 kali 12 24. 5 kali 7 35. Berarti 24 sama 35, 24 lebih kecil dari 35, berarti 2/5 7/12 berarti lebih kecil 2/5. Kemudian 2/10 sama 1/5, berarti kita bisa kalikan. Nah 2 kali 5 berarti 10. Kemudian 10 kali 1 10, berarti ini sama dengan, berarti 2/10 sama 1/5 sama dengan, nah 2/10 sama 1/5 itu sama dengan, sama besar. Nah ini adalah trik dalam membandingkan pecahan.